ini yang marah ini orang yang paling berkuasa loh. Kemudian sistem politik di Indonesia itu presidensial system. Luar biasa kekuasaannya presiden itu. Jadi kalau dia marah sampai seperti itu, sedangkan beliau mempunyai hak sepenuhnya untuk memecat, untuk mengganti, sebetulnya kan dia marah-marah terhadap dirinya sendiri kan. Ini kan kekuasaan tertinggi ke dia. Saya bingung marah ke siapa. Dirinya sendiri. Tapi bahwa marah bagus. Bagus. Nah kalau saya Didu marah kan nggak ada gunanya. Kalau dia marah ada gunanya gitu loh. Marah ada gunanya. Tapi kita coba tanya nih. Di sini ada Pak Kwik. Beliau Menko Ekuin, ekonom yang memang sudah paham benar ini ya kondisi Indonesia. Pak Kwik marah-marah. Dulu pernah dimarahi. Tadi Pak Bambang juga sempat tanya sama Pak Kwik. Pernah dimarahi ketika menjabat sebagai menteri? Sama sekali tidak. Nggak pernah. Tidak pernah dimarahi. Tapi Jadi, perlu tidak marah-marah itu sebenarnya? Ya. Nah sekarang saya boleh mengomentari. Boleh, silakan Pak Kwik. Sebetulnya saya tadi itu secara mental sudah siap, wah ini akan debat rame ini kelihatannya. Tetapi diskusi kali ini kok lucu ya. Pak Iskandar dari pemerintah dengan kami semua, semuanya satu persepsi dan satu pendapat. Lalu kemudian Presiden marah karena ekspor turun. Tapi Pak Iskandar mempunyai angka bahwa naik 17%. Jadi tolong Pak Iskandar bilang sama Pak Darmin harus marahi Presiden, kok marah gitu. Jangan marah-marah, itu satu. Nah saya terus ingin kembali kenapa Indonesia ekonominya pada umumnya terpuruk, ingin kembali pada pembukaan Anda. Pembukaan Anda mengatakan kita itu kaya. Memang semua ahli di dunia mengatakan kalau dihitung maka Indonesia itu paling sial adalah negara terkaya nomor 2 di dunia. Jadi belum tahu persis yang terkaya itu Amerika Serikat atau Indonesia. Dalam arti kekayaan sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan. God given wealth, not man-made. Tadi sudah disebutkan Ya, ada yang God given. Allah itu tadi. Pak Said, ya. God given itu diberikan sudah ada di bawah perut bumi. Itu Tuhan memberikannya kepada siapa? Kan kepada rakyat Indonesia secara adil. Kok dibagi-bagi kepada swasta? Kalau saya mengatakan swasta bukan karena saya hati asing, bukan swasta. Kenapa swasta Indonesia juga dikasih? Itu kan harus dikuasai seluruhnya BUMN. Saya tidak mau mengatakan otaris dari hulu sampai hilir. Tapi pada suatu tahap tertentu, ketika sudah menjadi bahan baku untuk perusahaan swasta, sangat swasta. Tapi ini kan tidak. Freeport itu dikeduk tanah-tanahnya. Oleh karena apa? Di dalamnya ada uranium, udah macam-macam. Tidak boleh di sini ya. Jadi ini Bapak Presiden Jokowi mesti perlu mengetahui. Ya. Karena Pak Jokowi ini kan mau menjalankan hal-hal yang revolusioner kan. Presiden yang dulu itu konservatif baru. Nah kalau baru ini kekayaan alam ini sudah banyak yang mati kontraknya, minyak yang dikuasai 90% banyak yang mati, jangan diperpanjang dong. Sekarang Freeport minta diperpanjang sampai 2040. Pak Jokowi berani apa tidak mengatakan tidak? Saya akan mengelola sendiri. Kan begitu kan urusannya. Tapi kok terus marah? Nah, sekarang tadi sudah disebut, cuma saya tadi heran sekali ya, terutama tingkat di extent of kemarahan, tingkat kemarahannya begitu hebat ya. Loh ini yang marah ini orang yang paling berkuasa loh. Kemudian sistem politik di Indonesia itu presidensial system. Luar biasa kekuasaannya presiden itu. Jadi kalau dia marah sampai seperti itu, sedangkan beliau mempunyai hak sepenuhnya untuk memecat, untuk mengganti, sebetulnya kan dia marah-marah terhadap dirinya sendiri kan. Itu Pak Iskandar ya. Jadi sekali ini kita sepakatnya. Mungkin karena mantan birokrat juga ya. Nah itu. Nah itu lalu kemudian mengenai tadi itu kan yang kelapa sawit, tekstil, oke itu semuanya bagus. Tetapi
sebetulnya kan sama sekali tidak ada artinya kalau diukur dengan kekayaan alam kita, sumber daya alam yang di bawah perut bumi. Tidak ada artinya sama sekali nilainya. Coba satu persatu dan itu sebenarnya gampang. Nah sekarang ini, kalau kita bicara soal ekspor, kita bicara soal itu lalu urusannya sangat konkret. Barangnya apa, angkanya seperti apa. Nah ini pemerintahnya kan dari presiden sampai yang ke bawah tidak pernah berbicara. Bicara soal subsidi BBM misalnya. Subsidi itu apa? Menjual barang lebih mahal dari harga pokoknya. Harga pokoknya ngitungnya gimana? Coba selembar kertas hitung harga pokoknya itu. Karena harga pokok yang paling penting kan minyak mentah. Minyak mentah di bawah perut bumi Indonesia, milik rakyat Indonesia. Kok bisa jadi mahal? Terus dijual murah. Menurut perhitungan saya waktu dulu rame disubsidi 120 triliun, itu untung 96 triliun. Karena minyak mentah yang ada di bawah perut bumi kan nggak perlu dibayar, milik rakyat kok. Mengapa rakyat harus membayar dengan harga dunia? Jadi ini kita, intelektual kita, pemerintah kita ini bicaranya cuma makro, cuma PDB, punya masalah, tapi tidak sampai barang apa, mana neracanya, mana perinciannya rugi laba, investor asing diundang. Please come, infrastruktur, Anda bisa membuat laba, tapi tidak berpikir, kalau investor asing diundang membuat laba dari infrastruktur, berarti dia mesti mengenakan tarif dong. Dan infrastruktur itu natural monopoly. Kalau ruas jalan di tol, kan nggak bisa sembarangan. Nah, sekarang dia mengenakan tarif, tarifnya harus cukup tinggi yang memberi laba pada dirinya. Atau mereka tidak mau datang, atau mereka mengenakan tarif yang tinggi sampai rakyat sengsara lagi gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya masih banyak. Ya, ini sebagai introduksi, mudah-mudahan acara forum ini berkembang. Tapi sekarang mengenai PDB, ya. Orang kan bicara PDB gitu kan. Sampai 0,2%, 0,3% dijadikan perdebatan oleh Menteri Keuangan. PDB itu apa? PDB itu adalah semua produksi barang dan jasa di atas bumi Republik Indonesia, tidak peduli oleh siapa dan tidak peduli hasilnya untuk siapa. Jadi sekarang saya memberi contoh konkret ya. Bayangkan ada orang Amerika yang ingin menanam modal 200 miliar dolar. Wah, presiden seneng dong. Anda mengundang kami ingin. Tapi 200 miliar dolar itu akan saya pakai untuk mengeksploitasi istilahnya. Mengambil kekayaan alam dari perut bumi yang macam-macam ini, kami lebih mengetahui dari Anda, karena kami mempunyai teknologi. Nah itu, ketika itu dikeluarkan, itu PDB. Itu PDB menurut statistik itu PDB-nya loncat. Tapi PDB-nya itu disebabkan oleh satu orang, oleh satu perusahaan dan untuk dirinya dia sendiri. Nah sekarang coba, karena saya bisa, kalau ada waktu saya bisa menunjukkan. Coba ambil bank Citibank, ya. Citibank itu datang dengan modal kecil, modal equity. Karena nama besar, seluruh rakyat Indonesia percaya menabung. Uang ini oleh Citibank dipakai untuk memberi kredit kepada perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Tetapi kita mengundang, menghormati, gitu. Ya lucu tau. Oleh karena itu bicaranya kalau makro ya makro boleh, tapi kalau sudah mulai begini-begini jangan marah-marah melulu. Dihitung dong, disebut barangnya, disebut angkanya, disebut